Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya bisa memaknai peristiwa yang tidak mudah ini, saya ajak Anda untuk berdiri. Supaya tidak ngantuk juga kan? Silakan daun palmanya dilambaikan. Digoyang-goyangkan gitu ya. Kemudian ikuti kata-kata saya. Hosana! 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 Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Anda belum lulus jadi demonstran. Nah, harus sekali lagi yang lebih kencang supaya ingat bahwa hari ini Anda mengeluh-elukan Tuhan. Hosana! 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 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, sudah lulus, silakan duduk. Perhatikan kenapa dibuat begitu. Ingat, orang-orang Yahudi ketika di jalan menuju Yerusalem, mereka bernyanyi, berteriak, melambaikan palma, pakaian dihamparkan, dan seterusnya. Tapi begitu masuk kota Yerusalem, mereka mendakwa Yesus dan memvonis Yesus sebagai pengkhianat. Yesus sang penyelamat dianggap pengkhianat. Maka ketika Anda hari ini melambaikan palma dan mengatakan engkau yang datang dari Tuhan, moga-moga Anda sampai mati tetap seorang Katolik. Harapannya begitu. Tapi ada juga baru keluar dari gereja, buka pintu, di rumah langsung berkelahi. Kemudian sudah enggak Katolik-Katolikan. Padahal baru berteriak, Hosana, engkaulah Allah yang datang. Nah, supaya kita ini tidak jadi pengkhianat setelah kita bersorak-sorai di gereja ini, saya ingin menyampaikan 3 hal sebagai solusi untuk menjadi orang yang setia. Yang pertama, diam. Yesus dihujat, dituduh sebagai orang yang menghujat Allah. Dia diolok-olok sebagai orang yang durhaka, dicurangi oleh persekongkolan yang keji, diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap. Tapi terhadap semuanya itu, Yesus tidak melawan dan membela diri. Meskipun diperlakukan buruk dan tidak adil, Kitab Suci tadi mengatakan ia tidak banyak bicara. Yesus diam tanpa kata-kata pembelaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus diam? Kadangkala perjuangan itu tidak harus digembar-gemborkan. Acap kali perlawanan itu tidak mesti dengan menantang balik. Terhadap segala fitnah dan dusta, perlakuan tidak adil, dan pencemaran nama baik tidak selalu bisa diatasi dengan membela diri. Diam adalah satu pilihan penting menurut Yesus hari ini. Mengapa demikian? Karena di satu sisi dengan diam Yesus ingin memurnikan tugas perutusannya untuk menyelamatkan manusia. Dia mau dalam keheningannya. Di sisi lain dengan diam ia memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengoreksi diri. Makanya ketika Anda di rumah
jangan banyak berkelahi. Jangan banyak adu mulut. Lebih baik adu tindakan yang lebih benar. Supaya dengan demikian maka di situ terdapat keheningan dan dicapai sebuah solusi. Ketika seseorang dan orang lain selalu membela diri, bahkan seringkali dalam keadaan atau situasi kita yang benar disalahkan pun seringkali kita perlu diam. Inilah satu solusi penting untuk kita lihat. Yang kedua, taat. Karena diam, ternyata Yesus akhirnya bersengsara, menderita dan mati di salib. Perjuangannya bertahun-tahun dalam puasa dan berdoa, dalam pengajaran dan mukjizat, dalam pengusiran setan dan membangkitkan orang mati, ternyata berujung pada kematian yang sangat kejam. Sang penyelamat diperlakukan sebagai penjahat, sang pembebas justru ditindas, sang pahlawan kini dipermalukan. Inilah pelajaran hidup paling pahit namun sangat penting yang dialami oleh Yesus. Rencana Allah untuk membebaskan diri dari dosa mesti dilalui dengan jalan salib seperti ini. Yesus pun pernah berkata, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sabda itu ternyata dilaksanakan Yesus sendiri pada hari ini. Ia tidak memedulikan dirinya meskipun dia dibusukkan namanya. Dia tetap taat sampai mati. Asalkan kehendak Allah terjadi dan manusia selamat, ia melakukannya juga. Ketaatan selalu terkait dengan rela berkorban. Yesus tidak memberontak ketika dipersalahkan dalam tindakannya yang benar. Ia diam dan taat karena menanggung kesalahan dan dosa manusia. Karya keselamatan selalu memerlukan silih seperti ini. Tanpa berani berbuat silih untuk menebus dosa manusia, keselamatan tidak pernah terjadi. Maka kadang-kadang kita mesti taat dalam konteks ini. Berani untuk dipersalahkan meskipun benar, asalkan keselamatan terjadi pada sesama. Kemudian yang terakhir tentang nyawa. Pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ujung dari perjuangan Yesus adalah menyerahkan nyawa kepada Bapa. Nyawanya diserahkan supaya Yesus dimuliakan dan manusia memperoleh hidup. Dan kita semua hari ini disebut masih bernyawa. Berarti kita masih hidup. Tetapi kita perlu ingat, nyawa kita ini akan memiliki arti apabila dikembalikan kepada Sang Pencipta, yakni Tuhan. Di tengah hidup yang sulit, di dalam perjuangan melawan kejahatan, nyawa perlu diserahkan kepada pemiliknya, yakni Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan kehilangan nyawa demi menanggung dosa sesama yang nantinya akan beroleh nyawa. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini, marilah kita arahkan seluruh jiwa, tubuh, pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi yang seperti apapun, kita diajak untuk tetap mencinta Allah. Dan kemudian juga mencintai orang-orang yang bersalah. Supaya kita semua dapat memberikan nyawa kita demi keselamatan itu. Sehingga dengan cara demikian kita layak mencapai kehidupan. Tanpa keberanian menyerahkan nyawa kepada Tuhan demi kebaikan sesama,
maka nyawa kita sebenarnya tidak berarti dan hanya menunggu mati. Supaya hidup kita menjadi bermakna, mari bersama dengan Yesus memandang ke langit dan mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dengan cara ini kehidupan ada pada kita. Tuhan memberkati.